Tegakkanlah visi misi mencapai tujuan. Disiplin terampil, cerdas semangatmu, raih mimpi dan cita-citamu. Tekunlah belajar, menuntut ilmu, prestasi gemilang dalam genggamanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kata-katanya semangat, tetapi belum semangat ya. Diulang lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta tolong kepada Fiali dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut pemahaman saya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, terima kasih kepada Fiali. Mudah-mudahan dengan doa tadi pembelajaran kita hari ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran, siapa yang tidak hadir, Nak? Ada Kak, Aidil, Hikmal, sama Berry. Kabarnya bagaimana, Dinda? Mereka apa Kak? Terima kasih ya. Baik, sepertinya pada lesu semua, sebelum kita belajar agar tidak lesu, kita ice breaking dulu ya, biar konsentrasinya kembali pulih. Sekarang fokus ya, lihat, perhatikan Bapak. Permainannya sederhana. Kalian ikuti apa yang Bapak lakukan ya, apa yang Bapak lakukan, bukan apa yang Bapak ucapkan. Itu ya, apa yang Bapak lakukan kalian ikuti, bukan yang Bapak ucapkan. Kita tes ya. Pegang telinga. Salah, Adinda. Ikuti apa yang Bapak lakukan. Ya kan? Kita ulang lagi ya. Pegang kening. Ya, gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Udah mulai konsentrasi semua. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Mudah-mudahan permainan yang sangat sederhana tadi mampu mengembalikan konsentrasi kita untuk belajar kembali ya. Jadi hari ini kita akan belajar menulis sebuah teks eksplanasi, karena 2 kali pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan pembahasan teks eksplanasi. Jadi pada hari ini kita belajar untuk memproduksi sebuah teks eksplanasi. Jadi diharapkan setelah pembelajaran ini nanti kalian mampu menulis sebuah teks eksplanasi berdasarkan pola pengembangannya, strukturnya, kebahasannya dengan cermat, dengan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, terlebih dahulu Bapak ingin bertanya nih, siapa di antara kita di sini yang sudah pernah menulis? Ya, banyak ya, bagus. Ya, bagus. Sepertinya anak Bapak ini suka menulis nih. Bapak nanya dulu ke Dinda. Dinda pernah menulis apa? Pernah menulis Cerpen. Idil ini pernah menulis apa? Sebuah cerita. Kalau Edo pernah menulis apa, Edo? Surat cinta. Baik, tadi sangat antusias sekali. Sepertinya pada hobi semua nih menulis. Ada yang sudah menulis cerpen, ada yang
semua yang kita tulis itu memang kegiatan kita itu menulis. Untuk lebih terarah, karena kita mau menulis sebuah teks eksplanasi, bisa kalian perhatikan di poin-poin yang di depan. Itu ada 3 tahapan sebelum kita menulis sebuah teks eksplanasi. Coba Melati. Yang nomor 1 itu apa tuh? Tolong dibacakan. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Yang kedua, coba dia. Apa itu yang kedua? Penulisan teks eksplanasi. Oke, yang kedua langkah-langkah penulisan teks eksplanasi. Yang ketiga apa, Dinda? Pengertian teks eksplanasi. Jadi sebelum kita menulis teks eksplanasi, kita harus tahu dulu tahapan sebelum menulis, agar penulisan kita nanti, kemudian tulisan yang kita hasilkan nanti menjadi terarah. Kira-kira seperti itu ya. Ada pertanyaan? Karena tidak ada pertanyaan ya, sekali-kali Bapak yang bertanya boleh ya. Bapak mau bertanya ke dia. Menurut dia, yang dimaksud dengan pola pengembangan dalam teks eksplanasi itu apa? Pola pengembangan eksplanasi adalah cara mengembangkan kerangka yang sudah kita tulis bisa secara deduktif dan induktif. Terima kasih ya pada dia. Jawabannya sangat bagus sekali. Kalau menurut Fadia ada perbedaan pendapat dengan dia? Sama. Oke, yang lain? Sama. Oke, terima kasih ya. Coba kamu perhatikan di depan. Di situ ada pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses. Sama-sama kita ketahui bahwasanya teks eksplanasi ini akan menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian. Makanya sebelum kita menjelaskan kejadian itu kita harus tahu dulu bagaimana proses apa? Peristiwa atau kejadian itu terjadi. Ya, sebelum kita menulis, di depan sudah bisa kita perhatikan ya, ada 5 tahapan sebelum kita menulis sebuah teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak ingin bertanya ya, menggali pemahaman kamu mengenai ini, apakah memang sudah paham atau bagaimana? Bapak tanya ke Ibu Hilni dulu ya. Menurut Ibu Hilni, menentukan topik dan tema itu bagaimana? Menentukan topik itu memilih suatu peristiwa yang kita sampaikan. Oke, bagus. Menentukan topik atau tema itu kita memilih peristiwa apa yang akan kita sampaikan atau kita tulis. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Siapa yang bisa menjelaskan tujuan penulisan itu apa? Tujuan penulisan itu untuk menjelaskan bagaimana dan peristiwa itu terjadi. Ya, bagus ya. Tujuan kita menulis itu karena ini adalah teks eksplanasi, berarti tujuannya kita ingin menjelaskan bagaimana dan mengapa sebuah peristiwa itu terjadi. Mencari fakta-fakta yang akan ditulis oleh kita, Pak. Ya, bagus. Terima kasih ya, Enggi. Jadi pengumpulan sumber itu artinya kita mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan tulisan yang akan kita tulis. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka. Adinda, bagaimana menurut Adinda kalau menyusun kerangka itu seperti apa? Menyusun kerangka ialah menuliskan garis-garis besar apa yang akan kita tulis. Menuliskan garis-garis besar apa yang kita tulis. Nah, yang terakhir itu kan kita mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks eksplanasi. Kalau kita mengembangkan kerangka itu bagaimana, Dinda Riria? Menjabarkan kerangka cerita yang kita tulis menjadi lebih panjang, Pak. Oke, berarti setelah kita susun kerangka, kemudian kita jabarkan menjadi lebih lengkap lagi gitu ya. Nah, terakhir nanti baru kita sunting karangan yang sudah kita tulis tadi. Terima kasih ya. Jadi silakan kalau kalian
pula nanti ya di saat kalian menulis teks eksplanasi. Cuman ingat di dalam pemodelan ini, teks model ini hanya boleh digunakan untuk mencontoh secara struktur dan kebahasaan, tidak menjiplak secara utuh gitu ya. Itu fungsinya model di sini. Nanti kalian boleh menulis teks eksplanasi berdasarkan topik atau tema yang sudah kalian tentukan. Jadi dalam menulis nanti Bapak kasih waktu kurang lebih 15 menit. Silakan kamu tulis tulisan kamu. Setelah itu nanti baru kita bahas kembali secara bersama-sama. Belajar menuntut ilmu, prestasi gemilang dalam genggamanmu. SMA 4, SMA 4, junjung tinggi alma matermu. Baktimu bagi nusa dan bangsa, jayalah Indonesia. Teks eksplanasi yang sudah ditulis kita baca secara bersama-sama. Bapak contohkan saja satu ya. Ini kebetulan kita tadi menulis tentang sampah. Secara struktur, yang pertama itu kan pengenalan fenomena ya, pengenalan fenomena peristiwa apa yang akan kita tulis. Ini sudah bagus ya, pas sudah ditulis Dinda ini. Pada paragraf pertama, Dinda menuliskan sampah disebabkan oleh manusia yang tidak pernah disiplin membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi setelah teks yang kita tulis ini, sebelum kita kumpulkan lagi, artinya sebelum kita finalisasi, itu mesti kita lakukan namanya penyuntingan. Tujuan orang menyunting tulisan itu sebelum jadi apa? Siapa yang bisa jawab? Apa tujuan orang menyunting tulisan? Apa kira-kira dia? Apa? Lebih terstruktur, lebih rapi, lebih bagus. Ada yang punya tanggapan lain? Apa tujuan orang menyunting gitu? Kalau bahasa komputernya kan mengedit. Apa tujuan orang mengedit tulisannya sebelum jadi? Untuk Memperindah. Mungkin maksud itu memperindah di situ yang buruk-buruk, yang kurang tepat itu kita buang, kita ganti yang bagus. Ya. Ini yang paling penting di dalam menulis itu apa? Keterpaduan ya. Hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat berikutnya, hubungan paragraf yang satu dengan paragraf berikutnya itu harus padu. Di samping itu menyunting juga memperbaiki kesalahan-kesalahan ejaan dan tanda baca. Nanti sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa? Siapa yang bisa jawab? Pak, jadi kesimpulan kita hari ini setelah kita melewati 5 tahap, kita akan menggunakan teks eksplanasi. Ya, jadi setelah kita lewati 5 tahapan tadi, terakhir kita melakukan penyuntingan. Nanti tulisan yang sudah kalian sunting, kalian ketik di Microsoft Office Word ya. Nanti kirimkan melalui email Bapak yang sudah jadi. Artinya tulisan yang sudah melewati proses penyuntingan. Jadi nanti Bapak tunggu 2 hari dari sekarang. Nanti silakan nanti dikumpulkan lewat email Bapak. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi untuk lebih mendapat keberkahan pembelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa besar.
pelajar, harapan bangsa. Tegakkanlah visi misi mencapai tujuan. Disiplin terampil, cerdas semangatmu, raih mimpi dan cita-citamu.